Mansion utama Cooper. Cooper terlihat menatap dalam beberapa foto yang ada di hadapannya saat ini, bahkan dia kembali memperhatikan beberapa rekaman yang dia lihat sejak semalam. Laki-laki itu kini meremas sebuah kertas yang ada di tangannya untuk beberapa waktu, bola matanya kemudian menatap tajam ke arah Arlan. Bergerak dan secepatnya cari tahu soal semuanya. Perintah Cooper kemudian. Arlan yang mendapatkan perintah langsung menundukkan kepalanya, laki-laki itu secara perlahan beranjak pergi dari dalam ruangan tersebut. Ketika laki-laki itu telah beranjak pergi, bola mata Cooper sekarang tertuju ke arah sisi kanannya. Seorang laki-laki terlihat duduk begitu santai di atas kursi sofa di dalam ruangan yang sering digunakan laki-laki tersebut sebagai tempat bekerja. Bukankah aku sudah bilang dulu? Kematian adikmu mencurigakan. Ucap laki-laki itu tiba-tiba. Itu adalah teman baik Cooper, pertemuan terakhir mereka saat di klub malam kemarin. Mendengar penuturan temannya Cooper terlihat diam. Laki-laki itu kini berjalan mendekati kursi sofa duduk di sisi kanan temannya bersandar pada lengan kursi sofa tersebut secara perlahan. Kamu selalu hanya bicara tanpa memberikan bukti-bukti yang autentik. Ucap Cooper sambil memijat pelan kedua pelipisnya. Mendengar ucapan Cooper laki-laki itu terkekeh pelan. Teman, apa? Aku terlihat seperti seorang detektif handal. Instingku kuat tapi aku tidak pernah bisa bekerja seperti seorang detektif. Ucap laki-laki itu kemudian. Dari sejak awal bukankah aku sudah bilang kematian Chris sedikit ganjil dan mengganjal? Tapi kau terlalu keras kepala untuk percaya pada ucapanku. Lanjut laki-laki itu lagi sambil menyesap perlahan minumannya. Cooper tampak diam, laki-laki itu secara perlahan meraih gelas minumannya. Insting. Entahlah Cooper tidak terlalu peduli pada pemikiran yang tidak mendasar, dia pikir kematian adiknya mungkin benar terjadi, mengingat bagaimana Elia begitu dingin menghadapi saudaranya. Sejak awal Cooper pikir Elia punya motif untuk melakukan pembunuhan tersebut, apalagi semua orang tahu bagaimana cara Elia memperlakukan saudaranya di masa lalu. Jadi menjadikan Elia sebagai tersangka utama atas kematian saudaranya menjadi alasan yang paling bijak dan masuk akal. Tapi kini kenapa seolah-olah bukti menghilang dan tidak mengarah kepada perempuan tersebut? Seolah-olah Elia menjadi korban yang lebih menderita di balik kematian adiknya. Saat ini fokusnya bukan karena dia kasihan pada Elia, dia sama sekali tidak peduli soal itu, sebab sejak awal tidak ada cinta di dalam hatinya untuk perempuan tersebut. Tapi fokusnya jelas pada siapa yang menjadi tersangka utama pembunuhan saudaranya malam itu. Jika Elia tidak melakukannya, berarti benar seseorang memanfaatkan Elia dan mengkambing hitamkan perempuan itu secara bodoh. Dan Elia dengan tololnya percaya dan sanggup mengikuti permainan laki-laki tersebut. Yang menjadi pertanyaanku, kenapa perempuan itu bisa menjadi sebodoh itu? Tanya Cooper kemudian. Laki-laki itu menyambar rokok dan pamatik yang ada di atas meja, dia secara perlahan mulai menyulut api dari pamatiknya. Satu hisapan didapatkan oleh Cooper dari rokoknya, kemudian dengan gerakan perlahan laki-laki itu mulai membuang asap rokoknya. Tentu saja bisa menjadi bodoh, jika seseorang bergerak di bawah alam sadarnya untuk mengelabuinya. Ucap laki-laki itu lagi dengan suara yang begitu tenang. Mendengar penuturan laki-laki itu seketika membuat Cooper mengerutkan keningnya. Maksud kamu, Roy? Tanya Cooper kemudian. Alih-alih menjawab laki-laki yang dipanggil Roy tersebut kembali menyesap minumannya. Mansion utama Lexus. Sejenak Elia tersentak dari tidur lelapnya, perempuan itu mencoba untuk membiasakan bola matanya untuk beberapa waktu dari silaunya cahaya lampu yang ada di atas kepalanya. Ketika bola matanya telah terbiasa dengan silaunya bola lampu yang ada di atas kepalanya, Elia tampak menatap ke arah sisi kirinya.
Bisa dia lihat Lexus tengah duduk di atas sebuah kursi sofa kecil tepat di samping sisi kirinya yang jaraknya tidak lebih dari 2 jengkal dari dirinya. Lex. Elia tercekat. Dia cukup terkejut saat dia sadar dia telah berpindah tempat, bukan lagi di apartemen Felix tapi dia kini berada di apartemen Lexus. Apa ada yang terasa sakit? Tanya Lexus pelan. Alih-alih menjawab, Elia malah bertanya. Apa yang terjadi? Tanya perempuan itu kemudian sambil mengerutkan keningnya. Lexus memilih diam, tidak menjawab sama sekali pertanyaan Elia. Kau tidak tahu. Felix nyaris memperkosa kamu. Tiba-tiba suara Rosa mengejutkan Elia. Buru-buru Elia menoleh ke arah pintu kamar, bisa dia lihat gadis itu berjalan mendekati dirinya, membawa nampan berisi makanan dan minuman. Ya, Elia mengerutkan keningnya. Selama ini selalu ada aku yang mengawasi, belakangan di 3 pertemuan terakhir dia mulai bermain-main dengan kehadiranku, pagi kemarin dia memanfaatkan kamu. Rosa bicara dengan nada cetus, dia menampilkan ekspresi kesalnya. Berhentilah mempercayai dirinya, kau tahu. Dia beberapa kali mencoba menyentuhmu dalam keadaan tidak sadarkan diri. Gadis itu terus mengomel, meletakkan nampan yang ada di tangannya ke atas nakas kemudian Rosa memberikan handphonenya kepada Elia, dia memberikan sebuah rekaman kepada perempuan tersebut. Kemarin dia menjebak kamu, membuat Cooper dan Rihanna melihat aksi kalian yang seolah-olah tengah tidur bersama. Melihat video yang diberikan Rosa seketika Elia terbelalak kaget. Tidak mungkin. Dia bicara dengan nada bergetar, seketika dia menoleh ke arah Lexus. Bisa dia lihat kekecewaan di bola mata laki-laki itu. Elia mengencangkan pegangan tangannya di selimut yang dia gunakan. Kau selalu saja keras kepala. Ucap Rosa lagi sambil menghela pelan nafasnya. Untungnya lagi-lagi kami tiba tepat waktu, ini yang ketiga kalinya Elia, apa kau masih berpikir dia penyelamatan kamu? Dia pengobat depresi kamu. Tanya Rosa sambil berusaha duduk di hadapan perempuan tersebut. Dia mencoba memanfaatkan kamu, ingin meniduri kamu dan ingin menghancurkan kehidupan kamu. Elia tidak bergeming, bisa dilihat bola matanya terlihat berkaca-kaca. Hentikan Rose, keluarlah biar aku bicara dengannya sebentar. Ucap Lexus cepat sambil mencoba meminta gadis itu beranjak pergi dari sana. Roy akan datang sebentar lagi. Lagi Rosa menghela nafasnya. Berhentilah membuat sepupuku kecewa. Sebelum beranjak pergi, Rosa kembali mencoba mengingatkan Elia soal Lexus. Rose. Aku hanya sedang merasa dia memang tidak pernah mencintai kamu Lex, tidakkah kamu melihatnya? Gadis itu pada akhirnya beranjak pergi dari sana. Elia terlihat menggigit bibir bawahnya, dia kemudian mencoba menatap wajah Lexus untuk beberapa waktu. Aku akan minta HH melanjutkan terapi yang memang seharusnya kamu jalani, berhentilah sementara dari pekerjaan kamu hingga semua menjadi baik-baik saja, kasus pembunuhan Chris sedang diselidiki. Ucap Lexus kemudian sambil menatap dalam bola mata Elia. Berhentilah menemui Felix untuk sementara waktu hingga semua kecurigaan terbuka, jangan khawatir soal aku, mulai besok aku tidak akan pernah menemui kamu lagi hingga semua kasusnya terungkap. Jika Felix memang terlibat di dalam kasus pembunuhan Chris, aku berjanji pada kamu untuk pergi dari Indonesia dan memutuskan semua komunikasi soal kita. Tapi berjanjilah padaku untuk hidup dengan baik dan melupakan segalanya. Mendengar ucapan Lexus seketika Elia terdiam, dia menggigit pelan bibir bawahnya, lidahnya keluh dan dia seolah-olah kehilangan kata-katanya. Dia menelan saliva-nya secara perlahan. Dia menemui Felix karena perasaannya terasa begitu kacau tapi tidak pernah berpikir jika laki-laki itu akan melakukan hal buruk seperti itu. Pertama dia pikir Rosa menghasut hubungan mereka, kedua dia begitu marah dan merasa Lexus hanya cemburu dengan kedekatan dia dan Felix tapi ketiga. Video rekaman itu. Lexus, maafkan aku. Suaranya terdengar begitu serak.
Alih-alih mendengarkan ucapan Elia, Lexus memilih untuk bergeser dari posisi duduknya. Aku akan minta Rosa dan Roy mengantar kamu pulang, mari tidak bertemu setelah ini. No, Elia seketika tercekat mendengar ucapan Lexus. Tidak, jangan lakukan itu. Dia tahu dia salah, mengabaikan laki-laki itu selama ini, tidak pernah percaya pada ucapannya. Dia seolah-olah tidak membutuhkannya, tapi kini ketika dia membutuhkannya bagaimana bisa laki-laki itu berkata tidak akan menemuinya. No. Elia secepat kilat berdiri, meraih tubuh Lexus dan memeluknya dengan cepat dari belakang. Maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Seketika tangisnya pecah, dia memeluk erat tubuh laki-laki itu tanpa berniat melepaskannya. Beberapa waktu kemudian, setelah Elia selesai dengan tangisannya, masih di apartemen utama Lexus. Laki-laki itu tampak duduk di atas kursi sofa menatap wajah Elia yang kembali terlelap tidur setelah perempuan itu melepaskan tangisan dan kekecewaannya atas perlakuan Felix pada dirinya, setelah Elia melepaskan ketidakrelaan dan kesedihannya karena Lexus berkata akan meninggalkan dirinya. Aku bilang jangan pergi. Aku membutuhkan kamu, setelah aku mulai membuka hatiku, berani-beraninya kamu ingin meninggalkan aku. Bisa dia lihat tangis perempuan itu pecah, Elia terus memeluk erat tubuh Lexus di belakangnya. Sejenak dia jelas membeku. Benar kata Rosa, perempuan akan marah ketika laki-laki mulai lelah menunggu mereka dan memutuskan untuk berhenti. Dia tidak benar-benar berniat pergi, tapi karena untuk meyakinkan Elia soal semuanya terasa begitu sulit, dia pikir sebaiknya dia mencoba untuk menghindar sementara waktu. Tapi siapa sangka perempuan itu pada akhirnya akan berkata begitu, mulai marah saat dia memutuskan untuk pergi menjauh. Lexus secara perlahan menyentuh lembut wajah perempuan tersebut, dia mengelus wajah itu untuk beberapa waktu. 3 kali ingatannya soal apa yang akan dilakukan Felix pada Elia. Laki-laki itu seolah-olah sengaja menghubungi Elia dan membuat Cooper semakin membenci perempuan tersebut. Baru beberapa waktu yang lalu laki-laki itu mencoba menjebak Elia, untungnya Roy dan Rosa datang tepat waktu ketika Felix mencoba memberikan kembali pengaruh buruknya. Laki-laki itu memberikan Elia obat yang menjadi candu perempuan itu untuk melakukan hal yang menjijikkan. Lexus jelas marah besar, mencoba mencari laki-laki itu tapi tidak mendapatkannya. Malam itu dia bersyukur laki-laki itu tidak meniduri Elia, jika tidak mungkin Lexus akan menjadi gila. Tidak tahu bagaimana caranya Felix bisa mempengaruhi perempuan tersebut, laki-laki itu benar-benar nyaris membodohi Elia. Awalnya mungkin benar Felix hanya mengubah ingatannya karena trauma, tapi siapa tahu niat Felix kemudian berubah. Dan dia yakin pembunuhan yang dilakukan Felix pada masa lalu ada hubungannya dengan perasaan laki-laki itu pada Elia dan kemarahannya pada Cooper juga Chris sendiri. Sejenak Lexus mencoba untuk beranjak dari sana, tapi rupanya Elia masih terus menggenggam erat tangannya, sama sekali tidak mau melepaskan dirinya. Seolah-olah perempuan itu takut laki-laki itu akan pergi meninggalkan dirinya. Elia seketika tersentak dari tidurnya. Kamu mau kemana? Tanya perempuan itu cepat, bola mata Elia langsung menelusuri wajah Lexus, seketika ketakutan menghantam dirinya. Aku akan tidur di atas kursi sofa bisik Lexus pelan sambil menyentuh lembut pipi Elia. Kamu sedang berusaha menghindariku, apa kamu jijik sama tahu Felix mencoba untuk menyentuhku? Tanya Elia dengan bola mata berkaca-kaca. Dia pikir apakah Lexus kini jijik menyentuh dirinya saat tahu Felix mencoba menyentuh dirinya. Laki-laki itu buru-buru menggelengkan kepalanya. Tentu saja aku tidak pernah berpikir seperti itu. Apa Felix sudah menyentuh aku? Seketika rasa curiga menghantam dirinya. No, itu tidak akan pernah terjadi. Lexus buru-buru menutup mulut Elia. Tidurlah, aku tidak akan pergi kemana-mana.
Pada akhirnya secara perlahan laki-laki itu mencoba berbaring di samping Elia, membiarkan tubuhnya memeluk erat tubuh perempuan tersebut. Lupakan soal bajingan itu dan jangan lagi membicara soal dia. Ucap Lexus lagi sambil membenamkan tubuh Elia ke dalam pelukannya. Alih-alih menjawab, perempuan itu mengencangkan pelukannya secara perlahan. Apartemen utama Roy. Lepas kembali dari perusahaan, Cooper lebih memilih agar Arlan membawa Rihanna kembali ke mansion mereka lebih dulu. Dia memilih memutar jalan untuk menemui sahabatnya tersebut karena Roy berkata ada sesuatu yang harus Cooper lihat saat ini. Semua soal kematian Chris di masa lalu. Ada apa? Begitu tiba di apartemen laki-laki tersebut, Cooper jelas bertanya sambil mengerutkan keningnya. Daripada menjawab pertanyaan Cooper, Roy lebih suka membawa laki-laki itu agar segera masuk ke dalam dan melangkah masuk ke dalam sebuah ruangan yang didesain khusus oleh Roy untuk dijadikan sebagai tempat pertemuan sejak awal dia membuking pembuatan apartemen tersebut. Cooper terlihat mengikuti langkah Roy sambil berpikir soal apa yang ingin dilakukan oleh laki-laki tersebut. Hingga akhirnya disinilah tempat mereka saat ini, duduk di sebuah ruangan yang didesain persis seperti ruangan rapat yang memiliki perpaduan warna hitam dan putih tersebut. Cooper terlihat menatap laki-laki di hadapannya itu untuk beberapa waktu, setelah itu dia lantas membuang pandangannya dengan cepat. Kali ini bola matanya tertuju pada satu layar proyektor yang ada di hadapannya di mana bisa Cooper lihat beberapa gambaran pada masa lalu soal malam kematian adiknya mulai terus bergeser satu per satu. Laki-laki itu sama sekali tidak mengeluarkan suaranya sejak tadi, bola matanya terus fokus menatap ke depan ke arah layar proyektor tersebut. Beberapa foto membuatnya membulatkan bola matanya dan sesekali dia melirik ke arah Roy yang tengah duduk di sisi kanannya di ujung sana. Cooper jelas mengeratkan rahangnya, cukup tidak percaya pada foto-foto yang dia lihat dan tidak pernah didapatkan olehnya sebelumnya. Roy kemudian terlihat menyerahkan sebuah berkas ke arah dirinya. Dikala Cooper meraih berkas tersebut, tiba-tiba seseorang memilih masuk dari arah pintu samping. Kau sudah datang. Roy bertanya sambil menoleh ke arah gadis yang baru saja datang tersebut. Rosa terlihat menaikkan ujung bibirnya. Ya. Cooper jelas menoleh ke arah gadis yang barusan saja masuk ke dalam itu, dia sedikit terkejut saat dia sadar siapa gadis tersebut. Alih-alih bicara Cooper lebih suka mengerutkan keningnya kemudian langsung menoleh ke arah Roy. Seperti yang kamu lihat. Roy menjawab sambil menaikkan kedua bahunya. Dia tahu pada akhirnya Cooper pasti akan bertemu dengan Rosa lamban laut, dia tidak mungkin terus-menerus menutupi hubungannya dengan gadis tersebut. Mereka telah lama saling mengenal dan menjalin hubungan, akses masuk mereka menuju ke Cooper dan Lexus karena mereka tanpa sengaja bersama. Dikala Rosa mencurigai persoalan Felix, dan dia mencurigai persoalan kematian Chris, mereka tanpa sengaja saling memberikan pernyataan dan pendapat hingga akhirnya membuat mereka sama-sama memutuskan untuk membuka kasus kematian Chris. Di mana Lexus yang jelas telah lama menyelidiki perihal soal Felix dan Elia. Awalnya cukup sulit, tapi semakin kesini semakin terkuak secara perlahan. Elia memang bukan pelaku usaha pembunuhan Chris di masa lalu. Mereka mau tidak mau mencoba memancing di air yang keruh, membiarkan Felix beberapa kali mencoba membawa Elia hingga akhirnya mereka tahu jika laki-laki itu terlibat malam itu. Dan percayalah satu hal mengejutkan pasti akan membuat Cooper terbelalak kaget tapi merasa sedikit diuntungkan oleh kebodohan Felix saat Rosa menceritakan soal sebuah kenyataan. Jadi apa yang akan kamu katakan? Cooper bertanya saat Rosa sudah duduk tepat di hadapannya. Kau tahu, kepulangan Rihanna sejak awal memang telah direncanakan oleh Felix. Tanpa basa-basi Rosa bicara sambil menyerahkan sebuah kertas amplop kecil ke arah Cooper. Apa? Tanya Cooper dengan tatapan mata yang begitu datar dan rahang wajah yang mengeras.
Dia sejak awal memang ingin pernikahan kamu dan Elia tidak pernah terjadi. Lanjut Rosa lagi sambil menatap wajah Cooper dengan seksama. Kembali ke masa kemarin. Sebelum pernikahan Elia dan Cooper. Apartemen Felix. Felix terlihat mengeratkan rahangnya saat dia mendengar sebuah kabar yang menyatakan bahwa Elia dan Cooper akan menikah. Baginya jika kedua orang itu menikah akan ada banyak hal yang membuat dia gelagapan. Pertama, akses komunikasi kedua orang itu akan semakin intens, itu akan membahayakan dirinya dan rahasia yang telah disimpannya selama bertahun-tahun ini. Berikutnya dia takut terjadi perasaan yang berasal dari benci menjadi cinta, siapa yang tahu persoalan hati manusia. Selanjutnya jika Cooper satu saat tahu soal sesuatu dari mulut Elia, dia pikir habislah dirinya. Karena itu Felix pikir dia harus memiliki cara untuk menyingkirkan Cooper dari Elia atau Elia dari Cooper. Dia harus memikirkan cara jitu untuk membatalkan pernikahan mereka. Tapi bagaimana caranya? Berpikir, sialan cepat gunakan kepalamu. Umpat Felix pada dirinya sendiri. Laki-laki itu sejak tadi terus mondar-mandir di dalam kamarnya, sesekali laki-laki itu mencoba meremas rambutnya dalam keadaan gelisah. Sial! Umpatnya lagi. Felix pikir bagaimana bisa dia lamban mendapatkan informasi soal pernikahan yang akan dilakukan Cooper dan Elia. Siapa pencetus ide pertama? Kenapa bisa ada kesepakatan pernikahan di antara kedua orang yang jelas jika Cooper tidak pernah mencintai Elia? Dia curiga, Cooper pasti memiliki niat lain di dalam pernikahannya. Laki-laki itu pasti masih menyimpan dendam pada Elia, tapi jika pernikahan itu berlangsung satu hari Cooper akan tahu soal kenyataan. Lagi Felix mencoba bergerak ke kiri dan ke kanan, sejenak dia mengintip melalui kaca jendelanya ke arah depan. Kekhawatiran terus menekan pemikirannya. Dia harus membuat Elia mau menemuinya hari ini juga. Sejenak laki-laki itu terlihat berpikir, dia mencoba duduk di atas kursi kerja putar mendominasi berwarna hitam yang menghadap ke meja yang sering dia gunakan untuk bekerja. Bagaimana caranya? Berpikirlah. Batin Felix. Cukup lama dia menekan-nekan kedua pelipisnya dengan kedua tangannya, otaknya saat ini mencoba bekerja secara maksimal untuk mencari ide terbaiknya. Hingga akhirnya dia mendapatkan satu ide secara tiba-tiba. Yaitu dia. Batin Felix cepat. Dia langsung berdiri dari duduknya lantas bergerak cepat menuju keluar dari kamar tersebut. Melesat keluar menuju ke arah lantai bawah sambil dia berusaha untuk menghubungi seseorang. Dia menekan satu nomor di dalam handphonenya. Kau ada di mana? Tanya Felix dengan sedikit tergesa-gesa. Ini soal Cooper dan Rihanna. Ucapnya kemudian sambil terus melangkah menuju ke arah pintu elevator kaca. Dia secepat kilat masuk ke dalam sana, menutup pintu dan menekan tombol elevator dengan gerakan cepat. Katakan padaku soal adik perempuan Elia. Ucap laki-laki itu dengan cepat. Berhentilah bertanya, ini tidak baik-baik saja, kau tahu. Elia dan Cooper akan menikah. Felix terus bicara sambil menekan suaranya, dia berusaha untuk tidak bicara dengan nada tinggi atau menggebu-gebu. Dia mendengus pelan. Kau tahu. Jika mereka benar-benar menikah dan pernikahan itu berubah menjadi cinta, maka habislah kita, bahkan kau yang akan menjadi tersangka utama dalam pembunuhan Chris jika pernikahan mereka berdua berhasil. Sejenak laki-laki itu diam. Pastikan kamu bisa membuat gadis itu kembali ke Indonesia. Setelah berkata begitu Felix langsung menutup panggilannya, bisa dilihat bagaimana laki-laki itu kini terlihat mengeratkan rahangnya. Anderson Company. Jam 8:20 pagi. Rihanna terlihat berjalan mengikuti langkah Cooper yang mulai turun dari mobil mereka, meskipun sepasang suami istri dia tetap malu untuk berjalan beriringan. Sebab bagi Rihanna istri Cooper tetaplah kakaknya, dia takut orang-orang memiliki prasangka buruk padanya sebagai penggoda suami orang.
Tapi tiap kali Rihanna mencoba untuk menghindar, Cooper dengan cepat mensejajarkan langkah dan menarik tangannya dengan paksa. Kak! Dia jelas sedikit terkejut, merasa risih saat bola mata beberapa orang menatap ke arah mereka. Berhentilah menampilkan ekspresi seperti itu, berjalanlah dengan normal dan mendongaklah. Laki-laki itu memperingati dirinya dengan cepat. Tapi, alih-alih peduli dengan ekspresi Rihanna, Cooper semakin mengencangkan genggaman tangannya. Dia berjalan melangkah ke depan membawa Rihanna seolah-olah berkata perempuan ini adalah miliknya, jadi bersikaplah baik dan jangan macam-macam dengannya. Mereka melihat kita. Rasanya saat berkata begitu Rihanna tidak berani melanjutkan kata-katanya, tidak tahu kenapa tapi dia berusaha menundukkan kepalanya, menatap tangan kokoh tersebut yang dengan pedenya membawa dia dari lantai bawah hingga ke lantai atas. Beberapa karyawan terlihat menundukkan kepala mereka, ada yang memberi salam dan juga ada yang hanya menampilkan ekspresi wajah penuh rasa ingin tahu. Hal itu terjadi karena mereka tahu, bos besar mereka itu sebelumnya memang tidak pernah membawa perempuan apalagi hingga memperlakukan mereka secara istimewa. Desas-desus berkata laki-laki itu telah menikah tapi semua orang sama sekali tidak mendapatkan undangannya. Mereka jelas tidak menyangka jika istri bos mereka adalah Rihanna. Karyawan baru yang menempati posisi sekretaris itu dalam beberapa hari belakangan ini. Para pegawai perempuan jelas berpikir jika sosok Rihanna begitu beruntung. Banyak perempuan yang berlomba untuk mencoba menggoda Cooper dengan jutaan penampilan dan cara, tapi siapa sangka tidak ada satupun di antara mereka yang terpilih. Di tengah kegalauan para karyawan, Rihanna terus melangkah tepat di samping Cooper yang sejak tadi masih menyeret langkahnya dan menggandeng telapak tangannya. Hingga akhirnya mereka tiba di ruangan Cooper tanpa banyak bicara, Rihanna memilih untuk melepas genggaman Cooper, mencoba untuk duduk di atas kursi sofa, tapi, "Duduklah di sini," ucap Cooper tiba-tiba. Dia mengulurkan kembali tangannya sambil menunggu Rihanna mendekati dirinya. Perempuan itu sejenak diam, mengerutkan sedikit keningnya dengan keadaan bingung. "Baby please," ulang Cooper lagi. Melihat ekspresi yang diberikan oleh laki-laki tersebut seketika membuat Rihanna secara perlahan melangkah mendekati Cooper. Dia pikir kenapa Cooper meminta dia untuk mendekat ke sana. Rihanna membiarkan Cooper menerima uluran telapak tangannya, laki-laki itu kemudian secara perlahan menyentuh lembut kedua bahu Rihanna lantas dia membiarkan perempuan itu duduk di atas kursi kebesarannya. Begitu istrinya duduk di sana, Cooper kemudian membiarkan Rihanna menghadap ke arah depan. Laki-laki itu berbisik pelan di telinga kanan Rihanna. "Tutup matamu." Mendengar permintaan Cooper, perempuan itu sejenak diam, kemudian secara perlahan dia memejamkan bola matanya. "Sebenarnya ada apa?" Dia bertanya dengan perasaan bercampur aduk menjadi satu. Di belakang tampak Cooper secara perlahan mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Ingin mencoba menyenangkan Nyonya Cooper Anderson. Laki-laki itu bicara sambil tiba-tiba menampilkan sesuatu di hadapannya Rihanna. Kemudian secara perlahan Cooper meletakkan kalung indah di leher istrinya tersebut. Rihanna jelas cukup terkejut, mencoba menyentuh lehernya untuk beberapa waktu saat Cooper mulai meletakkan kalung tersebut di lehernya lantas mulai memasang kalung tersebut dengan baik di lehernya. "Itu terlihat begitu indah bisik Cooper lembut, lantas laki-laki itu secara perlahan mencium pipi kanan istrinya secara perlahan. "I love you." Dan bayangkan bagaimana perasaan Rihanna saat laki-laki itu mengeluarkan satu baris kata yang bisa membuat perempuan manapun terbang melayang mendengar kalimat paling sederhana tersebut. Seketika bola mata perempuan itu berkaca-kaca sambil tangan kanannya menyentuh lembut kalung yang telah disematkan di lehernya. Cukup lama Rihanna mencoba menetralisir perasaannya. Entahlah ini untuk pertama kalinya dia merasa begitu bahagia, rasanya ketika mendapat perhatian manis dari seseorang yang dicintai seolah-olah dirinya diperlakukan dengan begitu istimewa.
Rihanna pikir dia cukup tidak menyangka jika Cooper merupakan sosok laki-laki yang cukup manis dan romantis, di balik wajah datar dan dinginnya serta kebiasaan Cooper yang mengeluarkan kata-kata yang terkadang tidak menyenangkan rupanya tersimpan sosok yang begitu romantis dan penuh kehangatan. Siapa menyangka jika laki-laki itu bisa begitu manis, menghadiahkan sebuah kalung indah. Bisakah dia mengatakan jika ini begitu luar biasa dan membuat dia merasa begitu dicinta? Kamu menyukainya. Bisik Cooper kemudian, laki-laki itu secara perlahan mencium belakang kepalanya dengan penuh kehangatan. Alih-alih menjawab, Rihanna lebih memilih untuk menganggukkan kepalanya. Dia masih terharu dan tersentuh, cukup sulit untuk mengungkapkan perasaan bahagianya saat ini. Lebih tepatnya dia nyaris kehilangan kata-kata. Tangannya mencoba meraba-raba kalung yang ada di lehernya tersebut untuk beberapa waktu secara perlahan. Tahu-tahu dengan gerakan lembut Cooper mencoba untuk memutar kursi yang diduduki oleh Rihanna. Kini posisi mereka saling berhadapan, bola mata mereka seketika saling bertemu. Apa kamu tidak menyukai modelnya? Aku pikir kamu menyukainya. Apa mau aku tukar dengan model lain? Tanya Cooper sambil menatap dalam wajah Rihanna, dia pikir apa istrinya tidak menyukai model yang dia pilihkan. Sejujurnya dia memang tipe laki-laki yang dingin dan datar, mungkin benar sebagian perempuan berpikir dia tidak berperasaan. Tapi sejujurnya begitu dia menyukai seseorang, dia jelas tipe laki-laki yang begitu menjaga dan sedikit posesif. Dia tidak suka miliknya diganggu orang lain atau disentuh orang lain. Bahkan dia selalu berusaha untuk menyenangkan pasangannya dari berbagai cara. Dia juga selalu berpikir bagaimana caranya agar pasangannya bahagia dan senang ketika bersama dirinya. Dia tidak suka melihat pasangannya kecewa atau tidak diperhatikan. Tidak, ini begitu cantik, aku hanya terharu. Seketika suara Rihanna bergetar, dia menatap wajah Cooper dengan bola mata berkaca-kaca. Aku hanya tidak bisa mengungkapkan bagaimana perasaanku saat ini, aku hanya bingung. Tambahnya lagi. Mendengar ucapan istrinya Cooper jelas mengerutkan keningnya. Kenapa? Laki-laki itu kemudian menyentuh lembut wajah Rihanna. Kenapa kamu begitu baik padaku? Tanya Rihanna sambil terus menatap dalam bola mata suaminya. Laki-laki itu sejenak mengerutkan keningnya saat mendengar pertanyaan istrinya. Bukankah seorang suami memang harus seperti itu? Alih-alih menjawab, Cooper malah balik bertanya. Aku melakukan hal ini karena kamu istriku jika orang lain aku tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Ucap Cooper lagi. Iya secara logika tidak mungkin laki-laki itu mencoba menyenangkan orang lain bukan? Dia jelas hanya akan menyenangkan orang yang memang pantas untuk dia senangkan. Tapi, bagaimana dengan kakak? Lidah perempuan itu seketika keluh saat dia ingat soal kakaknya, pernikahan Cooper dan kakaknya meskipun tidak pernah ada akad nikah, namun tetap menjadi beban bagi dirinya. Kenapa harus khawatir? Tidakkah kamu ingat? Bahkan di pesta pernikahan aku dan Elia, yang berada di atas panggung adalah kamu dan aku bukan? Ucap suaminya mencoba untuk mengingatkan. Sejenak Rihanna terdiam, dia baru ingat bukankah malam itu yang berada di atas panggung adalah dirinya dan Cooper. Tidakkah kamu sadar kenapa aku memaksamu untuk naik ke atas panggung dan menemani aku Cooper bertanya sambil mengelus lembut wajah istrinya itu. Ya, karena sejak awal aku ingin semua orang berpikir kamulah pengantin perempuannya Ya jika diingat-ingat benar juga, malam pada saat pernikahan kakaknya dan Cooper, agak sedikit aneh karena Cooper dan kakaknya membiarkan dirinya yang naik ke atas panggung menemani laki-laki tersebut. Rihanna seketika menatap dalam wajah Cooper. Aku melakukan itu agar orang berpikir kamulah yang sejak awal menikah denganku. Setelah berkata begitu, Cooper secara perlahan memajukan wajahnya,
Dengan gerakan lembut laki-laki melesatkan ciumannya pada sang istrinya untuk waktu yang begitu lama. Bayangkan bagaimana perasaan Rihanna saat ini. Entahlah rasanya begitu manis dan menyenangkan. Bukan karena hadiah yang diberikan Cooper yang membuat dia bahagia, tapi karena cara Cooper yang dia anggap luar biasa. Bahkan ucapan Cooper cukup membuat dia lega dan bahagia. Karena sejak awal aku ingin semua orang berpikir kamulah pengantin perempuannya. Aku melakukan itu agar orang berpikir kamulah yang sejak awal menikah denganku. Dua pernyataan itu jelas membuat dia mampu berpikir dengan jernih, sejak awal memang bukan kakaknya yang dia inginkan tapi memang dirinya. Tidak pernah ada pernikahan antara Cooper dan kakaknya, semua berlaku karena perjanjian yang dilakukan di antara mereka. Begitu Cooper menyambar bibirnya, Rihanna hanya diam saja, menikmati manisnya sensasi lembut yang bergerak di sepanjang bibirnya tersebut secara perlahan. Laki-laki itu terus mengajak dirinya saling menyesap bibir antara satu dan yang lainnya, cukup lama hingga akhirnya laki-laki itu secara perlahan mulai bergerak membelit lidahnya, berkata seenak hatinya itu mulai protes sambil menarik pinggangnya dengan cepat. Kemudian tiba-tiba Cooper menggendong dirinya dan menaikkan tubuhnya ke atas meja. Ana langsung membulat ketika suaminya menduduki dirinya ke atas meja kerja laki-laki tersebut. Tidak ada larangan untuk melakukan hal seperti ini di kantor. Protes Cooper lagi. Aku tahu, tapi bagaimana jika ada yang masuk ke dalam? Kali ini Rihanna yang protes, menatap laki-laki itu dengan pandangan sebal. Bayangkan bagaimana di kantor kita berciuman. Bagaimana jika ada yang tiba-tiba mengetuk pintu dan masuk ke dalam ruangan ini? Tidak akan ada yang berani datang tanpa mengetuk pintu. Laki-laki itu bisa-bisanya menjawab dengan begitu entengnya. Aku bebas melakukan apapun yang aku sukai, bahkan kita bisa bercinta di dalam sini. Bayangkan bisa-bisanya laki-laki itu bicara hal seperti itu di hadapan istrinya. Cooper. Seketika wajah Rihanna memerah mendengar ucapan sang suaminya. Kita belum pernah mencoba di atas meja kerja. Goda suaminya seketika. Ya, Rihanna jelas membulatkan bola matanya. Perempuan itu pikir bagaimana suaminya bisa-bisanya berkata begitu. Kenapa kamu suka sekali bicara begitu blak-blakan? Rihanna terlihat langsung mencubit bahu Cooper, bicara dengan perasaan malu dan sedikit protes. Alih-alih peduli dengan ekspresi istrinya, laki-laki itu kembali ingin menyambar bibir Rihanna. Protes. Alih-alih peduli dengan ekspresi Cooper, Rihanna, apa yang kalian lakukan? Sebuah suara dengan nada tinggi mengejutkan mereka berdua. Seketika Rihanna mendorong tubuh suaminya dengan gerakan refleks dan cepat saat dia menyadari siapa sang pemilik suara. Mama Rihanna terlihat menatap putrinya dan Cooper secara bergantian dengan pandangan tidak percaya. Terlihat jutaan pertanyaan, kebingungan, kemarahan dan entahlah semua kini bercampur aduk menjadi satu. Niatnya hanya ingin mengunjungi menantunya, siapa tahu ada putrinya Elia di sana, tapi yang terjadi ketika dia datang ke sana betapa terkejutnya saat melihat putri bungsunya dan Cooper berada di ruangan yang sama, tengah menempel antara satu dengan yang lainnya. Bahkan si bungsu kesayangannya berada tepat di atas meja kerja menantunya dan mereka berdua. Oh my God! Wanita tua itu jelas menatap tidak percaya. Bagaimana bisa putrinya dan menantunya melakukan hal tersebut? Dia berharap pandangannya salah, dia ingin ada sebuah penjelasan tentang semua yang tidak sengaja dia lihat. Apa yang kalian lakukan? Nyonya Pratama langsung bertanya sambil menatap penuh kecurigaan terhadap mereka berdua. Ma. Rihanna jelas gelagapan, cukup terkejut dengan kedatangan mamanya yang secara tiba-tiba. Dia mencoba mendekati mamanya, terlihat bingung bagaimana harus menjelaskan soal apa yang mamanya lihat barusan tentang dirinya dan Cooper. Mama dengan siapa kemari? Cooper tiba-tiba bertanya dengan nada begitu datar,
seolah-olah tidak ada yang perlu dia jelaskan apa yang dilihat oleh wanita itu soal mereka. Laki-laki itu menyentuh lembut bahu Rihanna, membiarkan perempuan itu agar tidak menjadi panik. Duduklah, Ma. Cooper kembali bicara sambil membiarkan Rihanna duduk ke atas kursi sofa. Mama Rihanna terlihat mencoba menahan kemarahannya, menatap Cooper dan Rihanna secara bergantian. Tidak ingin menjelaskan apa yang kalian lakukan barusan. Wanita itu bertanya sambil menaikkan ujung alisnya. Ma, kami. Rihanna berusaha untuk bicara, mencoba menyentuh tangan mamanya. Tapi mamanya langsung menatap Rihanna dengan penuh kekecewaan. Jangan katakan jika kamu menggoda kakak iparmu. Dan sebaris ucapan mamanya cukup membuat Rihanna terdiam sambil mencoba menggigit bibir bawahnya. Rihanna tidak pernah menggodaku. Tiba-tiba Cooper menjawab dengan cepat. Laki-laki itu membiarkan istrinya duduk di atas kursi sofa. Dia melebarkan telapak tangannya, meminta sang mama mertuanya agar ikut duduk di salah satu kursi sofa. Nyonya Pratama jelas sejenak terdiam, menatap kursi sofa yang ada di sisi kirinya tersebut. Dia duduk dengan perasaan yang sangat tidak tenang, masih menunggu jawaban selanjutnya dari Cooper. Ada yang perlu kami sampaikan, aku harap Mama mendengarkan semuanya dengan baik dan tidak mencerna perkataanku terlalu gegabah. Ketika Cooper berkata begitu, Rihanna jelas langsung menoleh ke arah suaminya, dia menggelengkan pelan kepalanya. Rihanna pikir jika Cooper membicarakan soal hubungan mereka, dia takut mamanya akan kecewa dengan semua keadaan mereka. Bisa dia rasakan bagaimana respon mamanya. Nanti. Bagi Rihanna ini mungkin bukan waktu yang tepat untuk mereka bicara soal hubungan mereka yang sebenarnya. Tapi kejadian tadi jelas membuat mamanya berpikiran yang tidak-tidak. Perempuan itu benar bingung dengan keadaan tersebut. Ini tentang kami, aku dan Rihanna juga Elia. Ucap Cooper sambil menatap bola mata wanita tua tersebut untuk beberapa waktu. Mendengar ucapan Cooper, Rihanna langsung mencoba menahan ucapan Cooper dengan cara menahan lengannya. Alih-alih peduli ekspresi istrinya, Cooper langsung menggenggam erat telapak tangan Rihanna. Seketika Mama Rihanna menatap tangan Cooper yang menggenggam erat telapak tangan putrinya tersebut. Seketika berbagai macam perasaan bercampur aduk menjadi satu. Jutaan kecurigaan semakin menghantam dirinya. Dia pikir apakah mungkin Rihanna telah tega menghancurkan hubungan kakak perempuannya sendiri. Tidak. Wanita itu mencoba menahan perasaannya. Wanita itu mencoba menahan perasaannya. Terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Cooper soal pernikahan mereka. Cooper Elia Rihanna. Oh God. Wanita itu mencoba menyentuh keningnya untuk beberapa waktu. Rihanna buru-buru mencoba menyentuh lembut tangan mamanya. Jutaan rasa bersalah mengganti dirinya. Jangan membenci Rihanna, di sini dia hanya korban yang tidak tahu apa-apa, akulah yang membawa dirinya hingga sejauh ini dan memaksa diri untuk menikahinya. Ucapkan terakhir yang dilontarkan Cooper terdengar begitu tegas dan penuh penekanan. Tidak ingin wanita tersebut langsung salah paham dengan putri bungsunya. Cooper tahu di sini sejak awal Rihanna sama sekali tidak tahu apa-apa, perempuan tersebut terbelenggu pada hasratnya, tidak berani berkutik karena Cooper mengikat Rihanna sejak awal dengan keegoisannya. Dia mencintai perempuan tersebut. Hanya saja cara awalnya yang tidak baik, tapi jika dia menggunakan cara yang baik dia takut Rihanna akan menjauh dari dirinya dan dia tidak berhasil mendapatkan perempuan tersebut. Toh tidak perlu ada yang dia khawatirkan, bukankah sejak awal antara dirinya dan Elia tidak benar-benar terdapat sebuah ikatan pernikahan? Semua itu hanya semata-mata karena sebuah kesepakatan. Mertuanya harus tahu soal segala hal yang terjadi di antara mereka. Bagaimana bisa? Mama Rihanna bertanya sambil menatap dalam bola mata putrinya tersebut.
Maafkan aku. Suara Rihanna terdengar begitu serak, seolah-olah semua kata-kata yang ingin diucapkan oleh dirinya tersangkut di ujung tenggorokannya. Dia takut mamanya membenci dirinya. Dia takut dengan tatapan mata mamanya yang penuh dengan kemarahan tersebut. Begitu sang mamanya mengangkat tangannya, Rihanna langsung memejamkan bola matanya, takut jika wanita tua itu memukul atau menamparkan dirinya. Sebab Rihanna paham, kesalahan Rihanna begitu besar. Dikala pemikiran takut menghantam dirinya, dikala dia buru-buru menutup bola matanya, tiba-tiba saja tangan tua tersebut menyentuh wajahnya. Katakan pada Mama, ucap Nyonya Pratama pelan. Apa kamu terpaksa menikah dengan Anderson muda? Sebaris pertanyaan penuh penekanan terdengar dari balik bibir Mama Rihanna. Sejenak mereka saling menatap antara satu dengan yang lainnya. Cooper memilih untuk diam dan bergerak menjauh, membiarkan sepasang ibu dan anak tersebut untuk mendapatkan waktu bicara. Rihanna meremas perlahan kedua telapak tangannya untuk beberapa waktu. Apa Cooper mengancam kamu? Meminta kamu berbohong dan berbuat yang tidak-tidak pada kamu? Lagi Mama Rihanna bertanya dengan penuh penekanan. Wanita itu ingin memastikan putri bungsunya tersebut baik-baik saja. Rihanna buru-buru menggelengkan kepalanya. Meskipun tidak dipungkiri awal mula hubungan dia dan Cooper berawal dari pemaksaan, ada kalimat sedikit mengancam dan semua hubungan awal mereka berawal dari pemerkosa, tapi Rihanna benar-benar mencintai laki-laki tersebut. Aku tidak pernah merasa diancam, aku mencintai Cooper, maafkan aku, Ma. Jawab Rihanna pelan dengan bola mata berkaca-kaca. Aku tidak terpaksa menikah dengannya. Lanjut Rihanna lagi sambil berusaha untuk tidak mengeluarkan air matanya. Aku benar-benar mencintainya, maafkan aku Ma. Mendengar kata-kata terakhir putrinya membuat Mama Rihanna terdiam, wanita itu menelisik wajah putrinya untuk beberapa waktu, kemudian secara perlahan wanita itu langsung memeluk lembut tubuh putrinya. Oh sayang. Dia memeluk tubuh putrinya tersebut dengan jutaan perasaan yang bercampur aduk menjadi satu. Wanita itu pikir kenapa bisa hubungan pernikahan ini menjadi serumit ini. Dia pikir dia harus kembali ke rumah dan bertanya pada suaminya, kenapa laki-laki itu bisa-bisanya membohongi dirinya soal pernikahan anak-anak mereka.